Hai semuanya, di video kali ini kita akan cerita sedikit bagaimana cara Pitagoras membuktikan teoremanya. Nah, kenalan dikit sama Pitagoras. Pitagoras ini hidup di masa sekitar 570 sampai 490 sebelum Masehi. Pitagoras adalah seorang filsuf asal Yunani yang memberikan banyak kontribusi penting dalam keilmuan di bidang matematika, astronomi, dan juga teori musik. Nah, sebenarnya teorema Pitagoras sendiri itu sudah dikenal masyarakat Babilonia dari 1000 tahun sebelumnya. Namun, Pitagoras lah yang pertama kali berhasil membuktikannya. Jadilah kita menyebutnya sekarang teorema Pitagoras. Nah, yuk kita cari tahu bagaimana Pitagoras membuktikan kebenaran teoremanya. Nah, untuk pembuktian teoremanya, Pitagoras itu memberikan 3 persegi. Nah, persegi ini diposisikan sedemikian sehingga membentuk segitiga siku-siku di bagian dalam sini ya. Nah, lalu seperti kita tahu ya, kalau untuk menghitung luas dari persegi itu kan tinggal sisi dikali sisi. Nah, karena persegi itu sisinya sama, misalnya di sini A, di sini A, di sini A, dan di sini A, jadi kita hitungnya tinggal sisi kali sisi berarti A kali A atau A pangkat 2. Ya, jadi di sini luasnya A pangkat 2. Ini juga sama berarti B pangkat 2. Lalu di sini C pangkat 2. Ini adalah luas dari masing-masing persegi yang kita gunakan ya. Dan kita posisikan membentuk segitiga siku-siku. Ya, ini masih sama-sama yang tadi, cuma bedanya di sini sudah saya tambahkan garis-garis lain. Jadi kita punya persegi di luar persegi C. Jadi sekarang kita mau fokusnya ke persegi yang di luar persegi C ya, berarti yang ini ya. Ya. Nah, jadi nih kalau teman-teman bisa perhatiin di sini persegi C ini terbentuk dari sisi luarnya B ditambah A. Jadi yang hijau ini sama kayak panjangnya garis A ya. Lalu ini juga B ditambah A. Jadi kalau tadi kita punya sisi A itu yang sini berarti A pangkat 2 luasnya. Nah, kalau persegi yang C berarti kita punya luas C, bukan luas yang C ya, luas persegi yang paling besar, maksud saya yang itu dulu, sama dengan A plus B pangkat 2. Atau kita bisa hitung dengan perkalian biasa A plus B dikali A plus B. Jadi kita punya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini untuk luas dari persegi yang paling besar dulu. Nah, sekarang kita lihat. Di dalam persegi ini, itu ada persegi C yang luasnya pastinya C kuadrat. Dan juga ada 4 segitiga. Lihat, di sini ada 1, 2, 3, 4. Segitiga yang terbentuk dari A, B, dan C ya. Seperti kita tahu, luas segitiga itu adalah alas kali tinggi. Kalau kita bilang alasnya A, tingginya B, berarti A kali B dibagi 2. Gitu ya, 1 segitiga. Karena kita punya 4, berarti kita kali 4. Jadi ini luas segitiga yang 4-4-nya, yang ada di dalam persegi A dan B. Jadi luas persegi yang besar yang A plus B pangkat 2 itu luasnya harus sama dengan luas segitiga, keempat segitiga, dan persegi C yang ada di dalamnya, ya kan? Jadi kita punya rumusnya luas persegi yang besar harus sama dengan luas segitiga ditambah luas yang C, persegi C. Nah, jadi dari rumus kita punya A kuadrat ditambah 2AB sama ditambah B kuadrat sama dengan luas segitiga berarti kita punya ini coret-coret ya, tinggal 2. Berarti 4 bagi 2 kan tinggal 2 kan? Berarti 2AB ditambah C kuadrat. Di sini kita punya 2AB dan 2AB. Jadi ini bisa kita coret ya, dua-duanya positif, kalau dipindah jadi negatif jadi saling menghilangkan. Sehingga final resultnya kita punya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi inilah cara Pitagoras
membuktikan teoremanya. Nah, aplikasi dari Pitagoras ini banyaknya di geometri, terutama di 2 dimensi dan 3 dimensi, atau bangun-bangun yang 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Tapi kalau kita lihat di sini nih, ini kan nggak ada yang segitiga siku-siku. Gimana cara kita aplikasiin teorema Pitagoras? Nah, kita kadang kan suka ada pertanyaan untuk cari diagonal dari bangun persegi ini ya, atau misalnya saya bikin garis lurusnya. Nah, di sini ketika kita bikin yang diagonal, kita punya sudut siku-siku di sini. Ini bisa langsung pakai teorema Pitagoras. Lalu yang segitiga ini kan segitiga sama sisi. Nggak bisa dong pakai teorema Pitagoras. Nah, kita cek. Kalau kita bagi dua, di sini kan ada garis 180 derajat ya. Kalau garis lurus itu selalu 180 derajat. Jadi kalau kita bagi dua, 180 dibagi dua itu 90. Sama juga untuk yang square ini juga bisa kita hitung. Lalu kadang di kerucut kita suka kadang diminta cari sisi miringnya. Sisi miringnya bisa juga pakai teorema Pitagoras. Lalu di cuboid cari dari diagonal ruang juga bisa. Di kubus juga bisa. Di silinder juga sometimes kan kita diminta cari tinggi atau panjang dari silindernya, atau tinggi dalamnya ya, kita juga bisa pakai Pitagoras, ataupun sebaliknya juga bisa. Nah, jadi emang teorema Pitagoras ini bisa kita gunakan di banyak hal. Gak harus selalu terlihat segitiga siku-siku dulu, tapi kita bisa bentuk. Dari situ kita cek mana segitiga siku-siku, mana yang bisa ngebentuk segitiga siku-siku, sehingga kita bisa cari sisinya. Oke, semoga membantu. Silakan klik tombol subscribe-nya, dan juga kalau ada pertanyaan atau topik yang mau dibahas boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.